setiap apa yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya mendengarkan, tetapi Engkau juga yang tahu pasti bagaimana menjawab dan menyelesaikan semua pergumulan dan persoalan kami ketika kami berbicara kepada Tuhan. Terima kasih banyak meskipun kami salah memilih kata ketika kami berbicara dengan Tuhan. Engkau paham dan Engkau maklum dengan itu. Maka itu sebabnya setiap perkataan-perkataan kami tidaklah menentukan, tidaklah pernah mengarahkan Tuhan untuk memenuhi apa yang sungguh menjadi kerinduan kami. Karena apapun yang boleh terjadi di dalam hidup kami, itu adalah kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan. Engkau berkati kami ketika kami pada malam hari ini juga lagi mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Saudara, kalau kita berbicara tentang sikap atau gaya kita berdoa kepada Tuhan, baik kita yang Kristen ataupun yang enggak Kristen itu gayanya mirip ya. Hampir ada kesamaan. Dulu waktu saya sama emak saya kalau diajak untuk berdoa di kuburan engkong ya disuruh berlutut begitu. Ayo kamu berlutut. Ngomong sama engkong. Kamu minta apa? Ayo berlutut begitu. Ketika encik saya mengajak saya ke kelenteng juga yang dilakukan dia enggak nyuruh tapi dia bilang kamu tunggu sini, encik mau sembahyang dulu. Ya, dia sembahyang begitu. Nah di kelenteng itu saya perhatikan saudara, kalau encik saya sembahyang itu serius banget dengan hiyo di tangan, itu dia serius banget, hiyo ditaruh itu dia bisa berlutut kepalanya jedak jeduk begitu ya di lantai. Tapi saya melihat orang lain enggak, taruh hiyo selesai ya dia mundur keluar dari ruangan. Tapi encik saya enggak begitu, sampai di lantai begitu. Pengalaman saya juga secara spiritual di Gunung Kawi itu juga ada tahapan-tahapan kapan di area mana kami ini boleh berdiri, di area mana kami tidak lagi boleh berdiri, tapi harus lutut itu menyentuh lantai, dengan lutut itu berjalan sampai di depan kuburan yang ada di dalam sebuah rumah. Dan keluar pun tidak boleh langsung berdiri, juga pakai lutut sampai pintu baru boleh berdiri. Nah, hal-hal yang kayak begitu mirip-mirip ya. Teman-teman kita di Hindu juga luar biasa. Mereka kalau di pura sembahyang, saudara kalau pergi ke Bali, kalau mereka sudah duduk, tangan diangkat, hujan deras, ya dia diam begitu. Sampai petir apapun ya dia diam, sampai selesai itu dia berdoa baru selesai begitu. Tapi kalau kita kan enggak, mau diajak doa ke gereja, hujan, wis kasih do wis gitu ya. Tapi teman-teman kita itu enggak, tahan sampai selesai begitu. Kita ini kan luar biasa, doa pun ada atapnya, hujan enggak kena hujan. Cuma diminta berangkat dari rumah ke gereja angele begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman kita yang Muslim juga begitu. Kalau sholat itu hampir semua gerakan ada di dia loh. Walaupun tidak angkat tangan ya, tapi dia angkat tangan sampai di sini kan. Kemudian lipat tangan, kemudian berlutut, kemudian ini juga nyentuh di lantai. Kemudian itu gerakan, itu semua itu hampir ada di teman-teman kita yang Muslim. Saya tidak tahu apakah mereka merangkum semua gerakan doa yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Ya, karena kan teman-teman kita Muslim itu kan baru muncul tahun 400 Masehi. Ya, 400 Masehi, bukan sebelum Masehi, 400 Masehi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar melihat di dalam Alkitab, bagaimana sih sebetulnya gaya yang paling keren begitu kalau kita mau berdoa begitu ya. Iya, kalau kita baca ini, kita menemukan di dalam Lukas, kemudian ini Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu Yesus berlutut dan berdoa. Alkitab memberikan kepada kita pilihan ya. Di sini
Yesus itu berdoa di Taman Getsemani itu memilih dengan gestur tubuh berlutut. Berlutut. Dia berlutut ketika dia berdoa kepada Sang Bapa. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini doanya siapa? Ayo. Doanya siapa ini? Siapa ini yang berdoa? Halo? Siapa? Stefanus. Stefanus ya. Ini Stefanus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Dia berlutut begitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan bagian ayat Alkitab yang lain, ya, Mazmur 141 ayat 2 ini juga mencoba menjelaskan kepada kita tentang sikap berdoa. Kiranya doaku diterima seperti persembahan dupa di hadapanmu, dan tanganku yang terangkat seperti kurban perang. Jadi berdoa dengan mengangkat tangan itu oke untuk kita ya. Angkatlah tangan kalau saudara mau berdoa. Biasa kalau di tepi pantai saudara mau berdoa boleh melakukan ini ya, sambil teriak begitu ya, angkat tangan Tuhan gitu ya. Tolonglah aku atau apalah saudara mau itu. Di gunung juga boleh begitu ya. Angkat tangan itu juga gestur yang boleh dipakai ketika kita berdoa. Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Menengadahkan tangan. Berdoa dengan menengadahkan tangan. Boleh dengan posisi berlutut saudara menengadahkan tangan, boleh dengan berdiri saudara menengadahkan tangan, begitu boleh ya, menengadahkan tangan. Ini sebuah ekspresi kita kepada Tuhan ya, terutama kalau rindu banget doanya dijawab. Biasanya ini akan muncul dengan ya natural karena memang sangat pengen gitu ya. Seperti itu. Boleh menadakan tangan ketika kita berdoa. Kemudian yang berikut, Keluaran 34 ayat 8. Musa langsung berlutut sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ini posisi jidat ke tanah ya. Musa langsung berlututnya itu enggak cuma berlutut tapi jidat langsung ke tanah begitu. Berdoanya sampai begitu ya. Ini juga sebuah gestur yang dicatat oleh Alkitab bagaimana ketika seseorang itu berdoa. Nehemia 8 ayat 7b, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah, jedok ke tanah itu ya. Dia berdoa, dia meratap, dia memohon belas kasihan Tuhan, dan itu adalah gestur yang juga oke untuk kemudian dilakukan. Nanti kita boleh tanya ya, boleh tanya jawab karena itu akan lebih menolong sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu. Yang berikutnya Markus 11 ayat 25 itu dikatakan begini, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya, seterusnya. Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Berdiri, posisi berdiri ketika kita berdoa itu juga oke ya. Kemudian di dalam Yesaya 32 ayat 2 sampai 3, Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan, lalu Hizkia menangis dengan pilu. Jadi dia ke dinding. Kalau saudara ke Israel di tembok ratapan itu orang-orang Yahudi kalau berdoa kepalanya di dinding sambil meratap, pukul-pukul tembok begitu ya. Itu mereka meratap di tembok. Nah, ini dikatakan Hizkia melakukan itu ke tembok, mungkin dia pukul-pukul tembok dan dia meratap memohon belas kasihan Tuhan. Dan itu oke ya, itu oke. Kemudian yang berikutnya, saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, juga boleh berdoa di tempat tidur ya.
Mungkin ini paling favorit. Karena tidak ada amin. Langsung berangkat. Di atas tempat tidur boleh, saudara, boleh. Mungkin ini menjadi banyak pilihan kita. Ini paling enak ini di atas tempat tidur. Daripada berlutut, dengkul sakit. Ya kan? Mondelosor, jidat ini sampai kapan ini darah di atas kepala begini. Pusing kepalaku begitu kan. Tempat tidur paling enak. Cobaannya paling besar. Setane paling ngake begitu kan. Ya, berdoa 5 menit konsen, 6 menit itu nggak tahu ngomong apa, hilang sudah begitu loh, hilang sudah. Kalau nggak ditutup amin terus gimana? Sampai ke langit nggak itu? Sampai ke surga nggak itu? Itu kan problemnya di situ. Tapi Alkitab itu luar biasa ya. Boleh loh saudara berdoa di atas tempat tidur, boleh gitu. Nggak ada masalah, boleh saudara berdoa di atas tempat tidur. Siapa yang suka berdoa di atas tempat tidur? Enggak usah lah, nanti ketahuan gitu ya. Ya, jadi itu. Nah, saudara, kalau kita bicara soal gestur ini, maka apa sih yang terpenting di dalam kita berdoa begitu ya, kalau kita berdoa. Maka Yohanes 4 ayat 24 itu kan mengatakan kita itu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berdoa itu harus di dalam roh dan kebenaran. Itu yang paling penting, itu yang paling pokok. Jadi gaya atau gestur itu mensupport atau mengingatkan. Saudara kalau lagi sombong ya, kalau lagi sombong, paksa lututmu untuk ditekuk. Karena hatimu akan tertolong untuk bisa rendah hati kepada Tuhan. Kalau hati kita ini lagi ya wes ndak anu gitu ya, lagi apa begitu, paksa lutut berlutut, kepala menyentuh tanah, paksa itu, karena itu juga akan menolong, mengingatkan. Betapa ada pribadi yang jauh lebih besar di depan kita, yang engkau dan saya harus tunduk begitu. Kepada dia saja kita meminta. Jadi kalau Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, berdoalah di dalam roh dan kebenaran, itu oke, tapi secara gestur tubuh itu juga oke begitu loh. Tidak hanya sekedar mensupport, tetapi kalau kita paksa diri kita dengan gestur tertentu, hati kita akan tertolong. Ya, hati kita akan tertolong. Ya, ketika kita sungguh terpuruk, kita sungguh ada di dalam situasi yang begitu sulit. Saya tidak tahu, saudara pilih gestur berdoanya apa? Di tempat tidur? Kalau serius nggak apa-apa. Kalau bisa berdoa dengan baik di tempat tidur nggak apa-apa. Tapi masalahmu sudah serius, berdoa di tempat tidur, ketiduran lagi. Itu wis ketahuan gitu, nggak serius ini kalau berdoa dengan pergumulan dan masalahnya. Kan begitu toh. Sehingga kenapa ada juga yang kita juga diajarin supaya kalau pengen itu hati kita lebih tertolong, ya ditambahi dengan puasa, kan begitu. Ditambahi dengan puasa. Puasa itu bukan membuat Tuhan harus menjawab doa kita atau Tuhan akan pasti menjawab doa kita, tidak. Puasa itu memaksa kita untuk tahu siapa kita dan siapa Tuhan, betapa kita itu butuh Tuhan. Maka sekali lagi, hal-hal yang batin dan hal-hal yang fisik itu saling berkaitan. Kita enggak bisa ngomong, oh yang penting hati kok. Enggak, kalau hatimu enggak karu-karuan itu kadang fisikmu kudu dipaksa. Karena itu akan menolong hati ini pada posisi yang benar di mata Tuhan. Karena itu mengingatkan ya. Saya dibaptis di gereja Pantai Kosta, doa pagi berlutut, semuanya berlutut. Saya pelayanan pertama di gereja full time GKT Hosana, doa paginya juga berlutut. Ternyata sama ya. Pantai Kosta itu berlutut, kursi itu tangan jadi sandarannya, GKT Galuhan juga kursi jadi sandarannya, itu kalau berdoa. Seperti itu, sama ya. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa antara yang gestur dengan suasana hati itu menjadi bagian yang penting. Maka itu sebabnya kalau kita diminta berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka sebetulnya doa itu adalah
bukan sesuatu yang harus formal. Kan namanya hidup persekutuan antara roh kita dengan roh Tuhan itu kan terjadi sepanjang waktu kita hidup. Makanya kalau ada orang bilang berdoa itu adalah sebuah nafas, betul. Maka setiap nafas itu harus lahir ucapan syukur, lahir ngomong pendek dengan Tuhan, bercerita kepada Tuhan waktu saudara masak. Tuhan opo ya suamiku hari ini kok mukanya begitu. Tadi berangkat kerja kok rasanya ndak enak hati. Tuhan tolong dia ya kalau di tempat pekerjaan supaya Tuhan berkati dia sambil masak. Roh dan kebenaran. Ya, seperti itu saudara. Bahwa ketika kita setir mobil, perjalanan yang jauh, begitu jenuh, macet, disitulah kesempatan sebetulnya kita juga bisa berdoa kepada Tuhan dengan leluasa, tidak harus tutup mata, begitu ya. Berdoalah di dalam mobil ketika macet atau perjalanan yang jauh daripada ngantuk, membiarkan diri ngantuk. Kan lebih baik ngomong dengan Tuhan, begitu. Jadi itu ya, antara yang fisik dengan yang batin itu saling berkaitan. Kalau ada orang mengatakan yang penting hati, betul, hati itu penting. Tapi ingat, tubuhmu harus juga ditolong untuk menolong hatimu yang mungkin lagi tidak baik, yang lagi tidak begitu hormat kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang yang berikutnya itu adalah berbicara tentang pendoa. Kalau kita bicara tentang pendoa, karakteristik seorang pendoa, maka seorang pendoa itu adalah seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara kita pasti tahu ya, hubungan-hubungan yang intim yang ada di dalam relasi-relasi kita, itu kualitasnya yang sampai apa yang kadang tidak bisa diceritakan, itu juga harusnya hubungan intim kita dengan Tuhan. Hubungan intim yang dengan Tuhan itu artinya bahwa di dalam hidup kita itu tidak ada sesuatu yang menyelimuti sehingga antara kita dengan Tuhan itu seperti ada ganjelan. Itu keintiman. Tidak harus bahwa terletak kepada banyaknya kalimat dan kata yang kita ungkapkan ketika kita berdoa itu disebut dengan intim, tidak. Intim itu bisa ketika kita tidak bisa berkata-kata, bahasa doa kita hanya air mata. Itu intim, keintiman dengan Tuhan. Artinya bahwa intim dengan Tuhan tidak boleh ada ganjalan dengan Tuhan. Tidak boleh ada ganjalan dengan Tuhan. Maka itu kita harus memastikan diri kita dengan Tuhan itu seperti apa kalau saudara ingin disebut sebagai seorang pendoa. Ya. Kemudian yang berikutnya saudara, karakteristik seorang pendoa yang kedua itu adalah seorang yang suka berdoa. Bukan kalau butuh baru sediakan banyak waktu. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita, polanya selalu begini. Kalau kepepet, kalau terpuruk, waktunya bisa banyak untuk berdoa. Tapi kalau semua jalan dengan baik, enggak ada. Ya, yang bisa kita lakukan dengan serius untuk kita berdoa. Kalau kita ada dalam kategori seperti itu, ya memang kita tidak bisa disebut sebagai seorang pendoa. Bukan seorang pendoa, ya. Asal butuh baru datang kepada Tuhan, itu ya tahulah ya perasaan Tuhan itu, mosok si saudara enggak tahu. Perasaan orang yang kalau mek butuh tok, cari saya, cari saya. Enggak butuh ya enggak cari saya, begitu. Ya, jadi pendoa itu bukan tergantung kepada kalau butuh baru cari Tuhan. Tapi dia adalah orang yang suka untuk berdoa. Karakteristik pendoa yang berikutnya adalah suka menjadi perantara. Mau menjadi jembatan antara seseorang dengan Tuhan. Itu pendoa. Jadi dia ini bukan pribadi yang suka berdoa untuk dirinya sendiri. Pendoa itu waktunya akan banyak dia pakai untuk jadi perantara. Ada yang jago menjadi perantara mempertemukan cewek ini sama cowok itu sampai menikah gitu kan ya. Saudara pasti tahu toh ada orang-orang yang pintar banget kalau dia itu mempertemukan antara ini dan ini kemudian jadi dan nikah.
Dan keberhasilannya itu bukan satu dua, bisa berkali-kali ya orang ini begitu loh. Ya. Jadi menjadi perantara. Saudara, kita itu kalau mau disebut sebagai pendoa itu adalah saudara dan saya itu suka menjadi perantara. Perantaranya antara manusia dengan Tuhan. Kita menjadi pendoa syafaat. Maka itu ini menjadi semacam jembatan untuk seseorang dengan Tuhan itu bertemu. Saya suka cerita di dalam Alkitab ketika ada seorang lumpuh dan dia punya beberapa teman dan kemudian beberapa teman itu memutuskan, yuk kita bawa yuk teman kita yang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka 4 orang ya bawa tempat tidur dibawa ke Yesus. Sampai di mana Yesus ada mereka tidak bisa masuk karena banyak orang. Mereka pilih pintu yang lain, lalu mereka berempat naik ke atap, atapnya dibongkar dan temannya ini diturunkan dengan tali sampai di depan Yesus. Ketika 4 orang ini ketemu dengan Yesus, saudara, yang menjadi luar biasa, yang diperhatikan oleh Yesus adalah iman 4 orang ini. Karena yang satu ini lagi tidak berdaya begitu. Betapa indahnya jadi perantara. Orang yang kita bawa untuk kita perantarai kepada Tuhan, Tuhan tolonglah dia ini loh Tuhan. Tuhan itu lihat iman kita kayak apa. Dan orang lumpuh itu berjalan, Yesus sembuhkan. Bukan karena orang lumpuh itu punya iman. 4 orang ini loh imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Sembuh. Maka indah sekali ya jadi perantara ya. Menjadi pendoa itu indah sekali. Saudara tidak pusing dengan semua persoalan saudara yang tiap hari saudara habiskan dengan doa untuk diri sendiri. Tapi bawa orang. Bawa orang satu-satu, Tuhan tolonglah dia. Tolonglah dia. Tolonglah dia. Kasihanilah dia. Bawalah dia Tuhan. Untuk mengalamimu dalam hidupnya. Itu luar biasa. Pendoa itu luar biasa saudara. Saya tidak tahu bagaimana rasanya saudara tadi waktu Pak Sandy bacain pokok doa begitu panjang dan banyak. Ono sing pengen cepat mulai. Cik akeh pokok doa nih gitu. Iya, cik banyak pokok doa gitu ya. Tapi ini pendoa. Seorang pendoa itu ya harus begitu, mendoakan banyak hal. Ya akhirnya terseleksi memang. Siapa-siapa yang jadi pendoa dan siapa-siapa yang tidak, itu akan terseleksi. Akan terseleksi di situ. Ya, karena itu berkaitan dengan ini, saudara. Seorang pendoa itu punya mental pejuang. Berani berperang melawan kuasa kegelapan. Jadi pendoa itu mental pejuangnya tinggi. Gak gampang nyerah. Ya. Iblis itu selalu goda kita toh kalau kita berdoa ya. Betul enggak? Ngalihkan perhatian, apalah itu selalu dilakukan oleh iblis. Tetapi seorang pendoa itu adalah mental pejuang, berani berperang melawan kuasa kegelapan. Ya, melawan kuasa kegelapan yang Alkitab mengatakan iblis itu seperti singa yang selalu berjalan berkeliling mencari celah di mana dia bisa menemukan lubang dia masuk, maka dia menerkam orang yang lemah itu. Dan seorang pendoa itu akan berperang. Menghadapi itu bukan sesuatu hal yang membuat dia ciut hatinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat bersama-sama pada malam hari ini tentang posisi seharusnya ketika kita berdoa dengan situasi hati kita dan kemudian bagaimana seharusnya atau karakteristik seorang pendoa di hadapan Tuhan. Menjadi seorang pendoa itu ada kualifikasinya ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Berdoa sambil berjalan itu juga boleh, sambil jalan pagi berdoa, ya.
Lumayan kan kalau jalan pagi 1 jam, saudara terus ngomong aja sama Tuhan, udah berapa orang yang saudara bisa doakan. Apakah ada pertanyaan untuk hal ini? Atau saudara sudah melakukannya? Jadi nggak ada pertanyaan ya? Oh ya, Bu Fangni, bisa ada mic yang diberikan supaya suaranya terdengar karena ada pertanyaan ya. Iya. Saya mau tanya, pada satu hari di saat kita sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, terus rasanya itu mengalami satu aliran gitu ya, rasanya itu begitu dekat, rasanya Tuhan dengar gitu. Terus pinginnya itu diulang mungkin besoknya itu dengan hal yang seperti itu. Tapi kok tidak bisa sama. Kadang saya berpikir apa itu ya, padahal mungkin ya seperti tadi gesturnya itu dengan posisi atau tempatnya mungkin sama, suasananya, jam-jamnya mungkin mirip-mirip gitu. Tapi tidak bisa seperti yang kemarin dialami gitu. Jadi itu rasanya kemarin itu sesuatu yang begitu khusus gitu. Dan kadang itu juga bertanya itu penyebabnya apa gitu. Ya, iya. Itu aja. Saya mau katakan itu salah satu kasih karunia Tuhan, ya. Yang kita memang nggak bisa ngulang, karena itu memang kasih karunia diberikan oleh Tuhan. Dan apakah saya pernah mengalami? Pernah mengalami, tapi yang bukan saya yang mengalami, tapi waktu mendoakan orang. Dan waktu mendoakan orang, saya tidak merasakan apa-apa, sama sekali tidak merasakan apa-apa, tapi orang itu yang selesai berdoa bercerita. Saya pernah berdoa untuk seorang muda di rumah sakit karena dia takut mati karena sakitnya itu. Sambil berdoa, setelah berdoa itu saya ngajak dia untuk terus kontak dengan Tuhan, nyanyi lagu Amazing Grace. Maka berdua kami nyanyi. Ketika nyanyi, kalau ini bukan setelahnya dia kasih tahu, tapi pada saat terjadi dia kasih tahu. Dia katakan kepada saya, Pak, ada yang jalan di tubuh saya. Pak, ini sekarang yang jalan ada di tangan saya yang sebelah kanan. Dia turun Pak sekarang Pak, sampai kaki Pak. Dia naik lagi loh Pak sekarang Pak. Sekarang ke atas, ke kepala saya lagi. Loh Pak, itu loh Pak, dia jalan Pak. Saya ya melek gitu kan. Ya tak lihat, dia ngomong di tangan kanan, ya tak lihat tangan kanannya, di kepala saya lihat kepalanya, ya enggak ada apa-apa. Cuma dia merasakan, jalan Pak, jalan Pak, jalan Pak. Ya selesai, setelah itu saya pulang, ya tidak terjadi apa-apa, ya tetap diinfus lah dia, saya tetap sakit. Tapi besoknya, waktu saya ke sana lagi, di kamarnya dia enggak ada. Terus saya cari-cari, saya ketemu mamanya. Bu, anak ibu di mana? Oh iya Pak, tadi pagi dia bangun bilang sama saya, "Mah, aku wis waras, beli no soto." Padahal dokter belum datang. "Wis mah beli no soto." Ya tak beli no soto Pak, kata mamanya. Dia makan. Setelah dia makan, dia angkat infusnya, terus dia jalan-jalan ke kamar-kamar rumah sakit itu untuk mengatakan kepada orang yang sakit, percayalah kepada Yesus karena dia adalah juru selamat. Saya mengalami Yesus, dia bilang begitu. Nah dari situ yang kemudian saya tahu, oh itu pekerjaan Tuhan. Terulang enggak?
kalau saya berdoa? Enggak terulang. Enggak terulang. Tetapi di lain waktu saya juga pernah berdoa dengan seseorang di sebuah ruangan. Dia seorang bapak, saya ajak dia bertelut. Kita bertelut, yuk kita berdoa di ruangan ini. Ayo, dia bilang. Waktu berdoa, saudara, ruangan itu goyang. Bapak itu bilang, Pak, ruangan ini goyang. Iya, saya merasakan juga. Saya keluar, saudara, saya tanya, ada gempa bumi tak yang di rumah itu loh? Enggak ada apa-apa. Oke semua kok, begitu ya. Jadi apakah kemudian saya mengalami lagi? Enggak. Itu kasih karunia. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan. Saya berdoa untuk orang, kemudian orangnya meninggal, ya ono, begitu loh. Ya, yang enggak sembuh ya ada, begitu. Ya itu kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Pernah juga suatu ketika ada seorang bapak yang sama istrinya itu minta ampun ya. Dia bukan Kristen, tapi sama istrinya itu cuma dibilang gini, pokoknya kamu boleh ke gereja minggu tok. Pelayanan gak usah, dibilang. Nek kasih persembahan lapor ke saya. Gitu. Wah pokoknya gitulah. Sakit saudara. Jadi saya datang ke rumahnya, gak bisa jalan dia, terbaring gitu. Pak jalan gak iso, dia gak bisa gerak. Ya kemudian berdoa sama istrinya, sama anak-anaknya. Ya selesai berdoa ya gak terjadi apa-apa, saya pulang. Besok anaknya telepon saya, Pak, papa sudah bisa jalan. Dan papa bilang, waktu bapak kemarin berdoa, ada tangan yang kuat, itu menyentuh dadanya. Dan hari ini Bapak bisa jalan. Terulang enggak? Enggak terulang. Enggak terulang. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan saja ya. Jadi kadang-kadang memang Tuhan kasih pengalaman-pengalaman kita yang kepada kita itu unik gitu. Sehingga kita kadang-kadang juga mikir ini dari Tuhan bukan ya? Dari Tuhan bukan ya? Bagi saya cuma simpel aja. Kita cek aja. Dia setelah itu terjadi, bagaimana hidupnya. Saudara, yang bapak yang gak bisa bangun, yang kejam sama istrinya itu, akhirnya menjadi seorang Kristen. Dan dia kalau ke gereja, istrinya bilang, setengah jam sebelum ibadah wis duduk di dalam, Pak. Aku ini kalah. Padahal aku Kristen duluan dari sejak lahir. Ada perubahan. Itu yang penting ya, bahwa dari Tuhan bukan, ya wis lihatan aja setelah itu gimana. Hidupnya gimana gitu loh. Dengan Tuhan gimana. Ya. Jadi Tuhan itu ya itu kasih karunia. Kalau Cik Fangni nunggu lagi enggak usah ngarep, tapi kalau nanti dikasih pasti dikasih lagi. Gitu. Nek ngarep malah nggak dikasih. Nurut saya loh ya. Makanya saya pun enggak pernah ngarep. Karena nek ngarep nanti bawaannya, aduh kok nggak dikasih, aduh kok nggak dikasih gitu kan. Nggak usah ngarep, nanti kalau ya Tuhan kasih lagi begitu. Iya. Ada lagi pertanyaan lain? Bu Yeni? Masalah. Pertama saya berdoa, lama-lama itu saya nangis, ngejer-ngejer. Nangis. Rasanya itu enggak tahu kayak apa gitu ya. Nangis, habis selesai itu lega. Iya. Itu kayak apa? Iya, itu secara psikologi ya, di belakangnya Ibu ada psikolog itu. Memang nek lagi kewesel, masalah banyak, iya, nuangis itu lego memang. Iya. Nuangis. Iya, itu psikologi bisa begitu. Tapi saya ya, di Amerika itu enggak ada gereja kayak gini, gereja karismatik. Saya isa bahasa lidah. Oh, itu. Okay. Itu waktu saya punya masalah. Ya isa bahasa lidah, isa nuangis ngejer-ngejer. Habis gitu selesai,
Ya saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya apa. Lalu selesai, hati saya ini plong gitu. Iya. Plongnya seterusnya toh. Iya. Bukan 2-3 hari aja plong ya. Enggak, seterusnya ya. Nah itu. Oke, itu yang penting. Bahwa plongnya tidak hanya sekejap saja, tapi terus. Kalau memang asalnya dari Tuhan, itu akan terus dia pelihara. Masalah kita belum selesai, itu akan tetap penuh dalam hidup kita. Gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Sudah dikasih, dia akan teruskan. Gitu. Terus. Ya. Saya mau tanya lagi, kalau misalkan ya berdoa, kadang ambil mandi gitu ya apa? Ya enggak apa-apa. Ambil mandi, ambil doa, ambil nyanyi, enggak apa-apa? Enggak apa-apa, tapi ojo lama-lama. Yang lain juga mau masuk kamar mandi. Enggak ada orang kok, cuma Pak Adi aja. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Udah, enggak ada lagi. Oh, Bulan Ing, silakan. Ya, mau nanya loh, tadi kan disebutkan kita kalau berdoa harus dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah saya ini sudah berdoa dalam roh dan kebenaran? Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Gimana kita caranya tahu gitu, Pak? Gimana kita bisa tahu? Yang pertama adalah kita harus membawa diri ini untuk terbuka kepada Tuhan. Apakah di dalam diri kita ada potensi yang bisa mengganjal ketika kita berdoa kepada Tuhan? Misalnya kemarahan yang masih tersimpan, ataukah ada hal-hal yang lain begitu? Roh itu akan mengingatkan dan roh itu ingin itu bersih. Dan kebenaran yang dimaksud itu adalah Injil ya. Injil ngomong apa sih? Kalau kita ini sedang berdoa seharusnya. Kan begitu. Membereskan dosa di hadapan Tuhan, ya, menyelesaikan itu. Begitu. Nah, tema malam hari ini ada kaitannya dengan khotbah minggu besok yang akan saya sampaikan. Tapi ya nggak tak cerita sekarang, nanti saudara nggak datang. Enggak. Jadi intinya itu di situ jalan ini. Bagaimana saya tahu saya berdoa di dalam roh dan kebenaran? Sebetulnya ya saya ini sedang bagaimana di hadapan Tuhan. Itu. Kalau saya berdoa bisa salah pilih kata enggak? Oh enggak apa-apa. Salah pilih kata itu enggak masalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu banget hati kita kok. Ya. Misalnya ada orang yang pernah menyesal, aku tadi berdoa kok rasanya kayak wong sombong ya. Oh itu enggak bagi Tuhan enggak peduli gitu loh. Yang penting hati gitu. Hati kita. Jadi memastikan berdoa di dalam roh dan kebenaran adalah saya ini sekarang mau ngomong sama Tuhan sedang dalam kondisi kayak apa? Secara rohani. Dengan Injil, ya, dengan Injil, dengan kehidupan spiritual kita dengan Tuhan. Ada enggak yang ganjel? Masih ganjel. Kalau ada masih ganjel, maka itu yang harus kita selesaikan supaya setiap ucapan kita dipimpin oleh roh itu didasari oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengawal doa kita. Roh menjaga hati kita, begitu. Begitu. Cilaning. Ya, yang dimaksud dengan roh ini roh kita atau roh kudus? Nah, yang dimaksud roh ini apakah roh kita adalah apakah roh kudus ya. Dalam perjumpaan kita dengan Kristus, roh kita dan roh Tuhan itu satu, menyatu. Dalam sebuah persekutuan. Siapa yang membuat kita bersatu dengan Kristus, dengan roh Tuhan adalah Tuhan yang ngajak kita untuk disatukan. Nah, ketika roh kita dan roh Tuhan itu bersatu, maka yang paling penting adalah kita perhatikan roh saya dan roh Tuhan itu lagi ada masalah tidak?
Lagi ada problem tidak begitu. Maka Injil lah yang akan menerangi, kebenaran itu yang akan menerangi. Misalnya kita diingatkan firman, aku mau berdoa ini, firman ngomong ini loh, masih ada ini loh. Yang kamu harus apa begitu. Tunduk pada pimpinan roh. Roh kita yang dipimpin oleh roh Tuhan. Menjadi satu roh kita dan roh Tuhan. Ketika kita menjadi anaknya. Jadi enggak terpisah, sudah jadi satu. Masalahnya apakah kita sedang mendukakan roh Tuhan? Kan ada ya bagian itu, mendukakan roh. Dalam kebersatuan itu kita mendukakan. Itu. Iya. Itu. Makasih. Iya. Ya, Bu Sisil. Atau bisa gini, kalau tadi itu kan Roh Kudus dan Roh kita sudah menjadi satu, misal kita berdoa ya, itu apakah akan tinggal terus atau dia setelah kita berdoa apa tadi, terus setelah itu dia pergi atau bagaimana? Terus menyertai terus ya? Terus menyertai. Asal Cuma kita tidak berbuat dosa. Ya, asal kita tidak membuatnya berduka. Kalau kita membuatnya berduka, roh itu akan diam. Ya. Diam artinya tidak aktif untuk melakukan sesuatu yang kita akan mendapatkan berkat pimpinan, penghiburan begitu. Tapi roh itu akan mengingatkan terus saja, tapi tidak aktif untuk memberikan sesuatu yang memberkati kita begitu. Tapi dia akan ingatkan. Ada sesuatu bagian. Iya, itu roh. Terus dia tidak akan pulang pergi. Dia tidak akan pulang pergi. Iya, makasih. Dia tetap ya bersama kita. Sampai kita mati. Tetap. Iya, aduh saya enggak Ibu. Enak Ibu Sisil ya. Iya. 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 Ya, bersyukurlah ya setiap doanya dijawab. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Oke, kita akan ambil waktu untuk berdoa, Bapak Ibu. Kita akan ambil waktu untuk berdoa untuk diri sendiri. Tadi sudah banyak untuk orang lain. Biasanya orang tanya sama saya, kalau untuk berdoa diri sendiri itu apa sih yang didoakan? Saya itu kalau berdoa untuk diri sendiri itu cuma satu. Tuhan tolong saya supaya hati yang takut akan Tuhan tetap ada. Wes, saya enggak minta sehat, saya enggak minta ini dan itu. Kenapa? Semuanya nanti akan ditambahkan kok sama Tuhan. Biarlah orang lain yang mendoakan kesehatan saya. Biarlah orang lain yang mendoakan usaha saya. Kalau saya punya usaha. Biarlah orang lain yang mendoakan kondisi finansial saya, biarlah orang lain. Saya dengan Tuhan, pokoknya Tuhan kasih saya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang harus saya lewati, saya tetap jalan sama Tuhan. Wis, Tuhan tahu kebutuhan. Makanya ngomong sama Tuhan terus itu penting, caranya banyaklah berdoa untuk orang lain. Banyak bersyukur, banyak berdoa untuk orang lain, berdoa untuk diri sendiri, makin kurangi ya. Tuhan tahu engkau dan saya butuh apa tahu. Semuanya akan ditambahkan.